Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami mahasiswa STIT Tarbiyatun Nisa Sentul Bogor akan membawakan sebuah materi tentang trilogi dimensi epistemologi yang disusun oleh kami berdua, yaitu saya sendiri Muhammad Alfani dan teman saya Kak Istiqomah. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kajian epistemologi barat dikenal ada 3 aliran pemikiran, yakni empirisme, rasionalisme, dan intuisisme. Sementara itu, dalam pemikiran filsafat Hindu dinyatakan bahwa kebenaran bisa didapatkan dari 3 macam, yakni teks suci, akal, dan pengalaman pribadi. Dalam kajian pemikiran Islam, terdapat juga beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan. Setidaknya ada 3 model sistem berpikir dalam Islam, yakni Bayani, Burhani, dan Irfani, yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda tentang pengetahuan. Baik, untuk pembahasan epistemologi kali ini kami akan membahas tentang epistemologi Islam yang berjumlah 3, yaitu epistemologi Bayani yang pertama, dan yang kedua epistemologi Burhani, dan yang ketiga epistemologi Irfani. Baik, pengertian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan secara etimologis berasal dari kata Yunani atau epistemologi yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti teori tentang atau studi tentang. Jadi secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas atau keabsahan pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur-unsur itulah, kemudian suatu pengetahuan dapat dikonfirmasi validitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lawan katanya adalah doksa yang berarti percaya, yakni percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti atau taken for granted. Secara filsafat, epistemologi ada ilmu yang berorientasi untuk mencari hakikat untuk kebenaran ilmu, dan secara metode berorientasi untuk mengantar manusia dalam memperoleh ilmu, dan secara sistem yaitu berusaha menjelaskan realitas ilmu dalam sebuah hierarki sistematis. Baik, untuk pengertian epistemologi Bayani, secara etimologis term Bayani mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan atau al-waslu, keterpilahan atau al-faslu, jelas dan terang atau al-zuhur wa al-wudhu, dan kemampuan membuat terang dan generik. Sebagai sebuah episteme, keterpilahan dan kejelasan tadi mewujud dalam al-bayan, al-ibarat, perspektif, dan metode yang sangat menentukan pola pemikiran, tidak hanya dalam lingkup estetik susastra, melainkan juga dalam lingkup logik diskursif. Dengan kata lain, bayan berubah menjadi sebuah terminologi yang di samping mencakup arti segala sesuatu yang melengkapi tindakan memahami. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi istidlal. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Untuk perkembangan Bayani pada masa Syafi'i tahun 767 sampai 820 Hijriah, Bayani berarti nama yang mencakup makna yang mencakup
masalah-masalah usul atau pokok yang berkembang hingga ke furu atau cabang. Sampai di sini Bayani telah berkembang jauh. Ia tidak lagi sekedar penjelas atas kata-kata sulit dalam Al-Quran, tetapi telah berubah menjadi sebuah metode bagaimana memahami sebuah teks, membuat kesimpulan atasnya, kemudian memberikan uraian secara sistematis atas pemahaman tersebut kepada pendengar, bahkan sebagai alat untuk menenangkan perdebatan. Dan untuk metode Bayani, untuk mendapatkan pengetahuan, epistemologi Bayani menempuh dua jalan. Pertama, berpegang pada teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, dan yang kedua, menggunakan metode kias atau analog, dan inilah prinsip utama epistemologi Bayani. Dalam kajian usul fikih, kias diartikan memberi keputusan hukum suatu masalah berdasarkan suatu masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya dalam teks karena adanya kesamaan illah. Baik, yang kedua yaitu pembahasan yang kedua, epistemologi burhani. Pengertian epistemologi burhani. Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Dengan demikian, burhan merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu proposisi tertentu. Model berpikir burhani selalu bersentuhan dengan nalar atau akal. Epistemologi burhani adalah bahwa untuk mengukur benar atau tidaknya sesuatu yaitu berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akar tanpa didasari teks wahyu suci yang memunculkan peripatik. Jadi sumber pengetahuan nalar burhani adalah realitas empiris, alam, sosial, dan humanitis. Baik, untuk selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya yaitu Kak Istiqomah. Baik, terima kasih kepada Kak Alfani yang sudah mempresentasikan mengenai epistemologi burhani. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai epistemologi burhani dan persentuhannya dengan dunia Arab. Menurut ahli sejarah filsafat, Heraklitus adalah orang pertama yang mengemukakan pemikiran tentang logos atau yang disebut akal universal, al-aql al-kauni, untuk menjelaskan sistem yang menguasai jalannya kosmos yang jauh dari mitolog dan mite. Filosofis ini menggagas adanya hukum universal, al-qanun al-kulli, yang mengatur realitas dan mengontrol proses menjadi realis atau becoming yang terjadi secara terus-menerus dan abadi. Konsep akal universal dikembangkan oleh filosofis Yunani, yaitu Aristoteles. Sebelum Aristoteles, metode-metode logika dan filsafat diuraikan secara terpisah, tidak teratur, serta tidak ada klarifikasi yang jelas. Jadi, Aristoteles lah yang menyusun metode logika tersebut secara sistematis, beserta uraiannya. Logika dijadikan sebagai langkah awal dan pembuka ilmu-ilmu filsafat. Lalu selanjutnya adalah metode burhani. Ini adalah metode yang kedua. Sebagai aktivis kognitif, metode burhani atau demonstrasi merupakan bentuk inferensi rasional, yaitu penggalian premis-premis yang menghasilkan konklusi yang bernilai. Metode demonstratif berasal dari filosof terkenal yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang dimaksud dengan metode demonstratif adalah silogisme ilmiah, yakni silogisme yang apabila seseorang memilikinya, maka ia akan memiliki pengetahuan. Menurutnya, silogisme adalah seperangkat metode berpikir di mana seseorang dapat menyimpulkan pengetahuan baru dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya atau kesimpulan dari berbagai premis. Terlepas apakah pengetahuan tersebut benar atau salah,
dan sesuai dengan realitas atau tidak. Metode demonstratif adalah suatu metode rasional logis yang digunakan oleh para filosof. Selanjutnya yang ketiga adalah metode atau epistemologi irfani. Epistemologi irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Irfan, kata dasar dari bahasa Arab yaitu arafah, semakna dengan makrifat berarti pengetahuan, tapi ia berbeda dengan ilmu. Irfan atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman, sedangkan ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau nakal, atau juga rasionalitas atau akal. Karena itu secara terminologis, irfan bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya, setelah adanya olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta. Lalu di sini adalah 5 fase mengenai perkembangan irfani secara umum. Yang pertama adalah fase pembibitan. Terjadi pada abad pertama Hijriyah, apa yang disebut baru ada dalam bentuk perilaku zuhud. Lalu yang kedua adalah fase kelahiran. Terjadi pada abad kedua Hijriyah. Dan ketiga adalah fase pertumbuhan, yaitu terjadi pada abad 3 sampai 4 Hijriyah. Dan ada juga fase puncak yang terjadi pada abad kelima Hijriyah. Dan pada masa puncak ini adalah irfan mencapai masa gemilang. Lalu selanjutnya adalah fase spesifikasi, yaitu terjadi pada abad ke-6 dan 7 Hijriyah. Dan yang terakhir adalah fase kemunduran, terjadi pada abad ke-8. Lalu metode irfani. Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyaf, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani. Ya, dengan demikian pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, lalu penerimaan, dan pengungkapan dengan lisan atau tulisan. Dan yang terakhir adalah perkembangan epistemologi yang digunakan pada saat ini. Pada prinsipnya, Islam telah memiliki epistemologi yang komprehensif sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hanya saja, dari 3 kecenderungan epistemologis yang ada, yaitu dalam perkembangannya lebih didominasi oleh corak berpikir bayani yang sangat tekstual dan corak berpikir irfani yang sangat sofistik. Kedua kecenderungan ini kurang begitu memperhatikan pada penggunaan rasio atau burhani secara optimal. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.